Belajar paling penting adalah latihan. Jadi kemudian terasa logikanya untuk menjamin kompetensi motorik. Ya harus berani. Harus berani. Jadi kalau tidak mencoba ya tidak tahu. Lebih berat dari rindu. Balik lagi di Berkaca bersama kita bicara. Kita bersama dengan Pak Dewa Cipta, salah satu dosen Politeknik Negeri Bali yang berada di gedung belakang di teknik. Pak Dewa, gimana kabarnya Pak? Nggih, baik, sehat. Sehat Pak, sehat mengarungi sehat pandemi. Bener, Mengarungi pandemi kemarin. Saya baca CV-nya di penelitian, sumber dana. DRPM. Bapak nggak mau bersaing sama saya nih di DRPM. Boleh dong Pak cerita. Terima kasih Bu Nur. Jadi untuk dana penelitian kan dibagi-bagi. Kalau teman-teman yang skupnya lebih enak, lebih nyaman di institusi, ya silakan institusi. Kalau kami mungkin yakin merasa bisa di DRPM ya ke DRPM. Jadi ya bagi-bagilah demi Politeknik. Pak, pengalaman pertama kali tiba-tiba mengajukan proposal lalu kemudian wow lulus, itu saya nanya feel-nya deh Pak. Betul. Jadi sangat senang ya. Kalau level kesenangannya apa ya, kayak kita kecil ulang tahun atau otonin itu. Jadi senang banget ya, senang banget. Walaupun nilai uangnya juga nggak terlalu banyak, tapi ya merasa dapat penghargaan, dapat peluang, kesempatan, kebanggaan. Jadi tertagih akhirnya di RPM aja ya Pak ya. Bener. Mau balik lagi ya. Jadi pekerjaan yang disenangi dan dikasih uang kan enak. Memang passionnya berarti jadi dosen. Emang suka menulis. Suka meneliti, suka membaca. Berarti suka baca dong Pak. Ya nggak terlalu suka sebenarnya, tapi harus. Lebih suka menulis dibanding. Lebih suka menulis, lebih suka menggambar. Ya. Tapi biasanya orang menulis harusnya lebih banyak membaca. Ya, orang teknik itu yang penting ada gambar. Nah, nanti gambar diceritakan. Boleh nggak Pak gambar masa depan kita Pak? Cerah ya? Tidak boleh. Berarti memang suka sesuatu yang bersifat praktek. Betul. Yang menjadi dosen. Betul. Teknik. Saya juga kan dari mahasiswa lulusan Politeknik Negeri Bali. Pantes. Jadi lebih banyak praktek. Lebih banyak prakteknya dibanding memang teorinya Pak ya. Ya, jadi lebih banyak di bengkel daripada di perpustakaan gitulah. Oh, lebih suka pakai boh. Lebih suka pegang obeng daripada dibanding harus baca buku. Jadi baru tahu ini. Salah satu hobinya juga olahraga. Bapak suka olahraga? Olahraga benar. Olahraga yang paling disukai Pak, kan banyak olahraga nih. Ini berjalan sesuai dengan umur. Kalau dulu waktu masih muda basket. Anak basket. Basket. Keren. Anak basket. Waktu kuliah. Jadi idola dong Pak salah satu. Ya nggak terlalu sih dulu. Zaman dulu kan di dalam negeri belum banyak klub basket ya, yang di Amerika Mas. Kemudian seiring umur, setelah jadi dosen, badminton. Badminton, kemudian
Setelah umur 45 ke atas tidak disarankan badminton, naik sepeda. Oh, sekarang naik sepeda. Sekali-sekali renang. Oh, Nah, sampai sekarang Pak. sampai sekarang. Oke, kalau badminton atlet favorit Pak? Atlet favorit Sekarang? yang sekarang ya? Ya, yang sekarang. Yang sekarang Jojo. Jojo, oh, sama Jojo. Suka Kalau karena relax. Kalau dulu? Dulu dalam waktu saya kecil ada Rudi Hartono, nggak tahu, Enggak. belum lahir. Lim Swee belum lahir. Taufik Hidayat. Topi Hidayat baru 90-an. Atlet ganteng baru nyampe ya Pak. Ya. Rudi Hartono itu 8 kali All England. Wow. Luar biasa. Luar Juara biasa. All England 8 kali. Jadi kalau setiap tahun atau setiap 2 tahun ya hampir 10 tahun dia juara dunia. Iya. Oh, luar biasa berarti atlet zaman dulu Pak ya? Luar biasa zaman dulu. Walaupun sekarang juga luar biasa juga. Sekarang juga sudah bangkit, Mulai bangkit jauh lebih lagi ya. bagus daripada ada sih diantaranya mungkin sedikit menurun, sekarang luar biasa. Luar biasa. Anak mudanya sudah luar biasa lagi. Pak ini boleh ini. Kalau ini mahasiswa teknik kan ya, kan terkenal nih. Terkenal begitu lah. Terkenal gininya, kekompakan. Dan tanda kutip nakalnya. Ya. Termasuk itu nggak Pak? Dulu waktu kuliah di Politeknik, jadi terpengaruh teman-teman saja sih. Kalau saya sebenarnya nggak. Ya pernah dikit-dikit karena teknik. Pas ngumpul-ngumpul, jadi karena kekompakan aja gitu. Jadi baru tahu Kompak. ya, Pak Dewa Cipta yang terkesan karena suka meneliti kan serius, sumpah seriusnya luar biasa. Jadi kalau orang baru lihat Pak Dewa Cipta nih, aduh mau makannya susah. Ya Mau makannya memang susah. banyak yang bilang gitu. Tapi ternyata jadi mahasiswanya dulu nakal. Kenakalannya belos. Kenakalannya dulu karena berebut masuk kelas, pingin duduk yang bagus karena ujian, saya naik lewat jendela. Gitu. Kemudian dihukum. Luar biasa. Pengalaman. Dulu dosennya itu sekarang jadi senior lah, teman sejawat, senior. Teman sejawat. Nge. Dulu beliau dosen, jadi mendidik luar biasa. Oh berarti balik lagi ke PNB ya Pak ya? Balik lagi. Balik lagi. Alumni PNB balik lagi ke PNB. Kenapa Pak? Nggak bosen. Memang kalau meninggalkan PNB setahun 2 tahun itu iseng. Wah. Nah, lihat lingkungannya kok enak gitu, tempat lain walaupun dibilang apa gitu kok lain. Mungkin apa ya? Kenangan masa kuliah terbawa. Padahal hutan ya Pak di belakang. Hutan dan kapur seperti. Zamannya Bapak masih hutan kan? Masih hutan ya? Dulu namanya hutan bekul. Sekarang sudah bagus. Iya. Kalau dulu zaman kami mahasiswa ya. Tapi itu Banyak juga- blokarnya, tapi kenangan yang luar biasa. Dan juga lulusan-lulusan waktu itu juga tidak kalah dengan yang sekarang. Ya, karena komitmen sekolahnya mungkin tinggi ya. Luar biasa. Berarti tamat S1 di sini S1 ya Pak ya sarjananya? Saya di Politeknik D2. D2. Oh, dulu masih ada zaman D2. D2. Yang tata niaga dulu D3. Oke, terus lanjut sarjana S1 Di Surabaya. Surabaya. Saya ngambil di ITS. Oh, kenapa kok langsung keluar Bali Pak? Keluar. Ya karena memang di sana yang apa namanya memberi kesempatan. Yang kedua ya memang punya keinginan sih Keluar dari dari Bali untuk merantau. Ya untuk cari pengalaman. berapa tahun di Surabaya? Hampir 3 tahun. Pintar bahasa Jawa dong. Ngerti? Kalau sekarang masih? Bisa. Bahasa Jawa tapi agak ke timur. Besar ya? Iya. Itu tidak enak kalau yang ngomong dengan yang tua atau yang tengah. Ya. Saya pernah diinjak kaki saya. Gara-gara sok pintar nyaut-nyauti orang tua ngomong. Oh gitu.
bahasa Makassar itu. Wow, Pak Dewa Cipta pernah diingat. Kirain udah bener. Oh, hampir sama seperti daerah Buleleng. Tidak termasuk ya, Ya, tidak termasuk ini Karangasem ya, tapi ya, beda. Buleleng. Gianyar beda. Kalau orang Buleleng ngomong sama Gianyar jadi langsung Ya, jadi ini ngajak perang nih, ngajak perang. Sama kayak Surabaya seperti Bener, itu. bener. Paling tidak ya ngaruh sama ini ya Pak ya, walaupun sebenarnya itu tidak ada niat. tidak ada niat, tambah lebih akrab sebenarnya. Iya, lebih akrab. Tapi kemudian S2-nya lebih keluar lagi. Ya, S2-nya kita dulu dapat kesempatan TPSDP. Jadi dapat studi ke luar negeri lewat program TPSDP. Tapi kalau programnya ada, tapi kalau nggak daftar kan nggak masuk. Kenapa daftar gitu maksudnya? Kebetulan dulu sesuai bidang yang dikembangkan. Oh, Bidang kami sesuai dengan yang dikembangkan di program studi. Ya, jadi masuk prioritas untuk pengembangan staf. Kemudian babak belur belajar bahasa Inggris dari nol, dari nggak dengar apa-apa, manggut-manggut saja, pura-pura paham, sampai Astronggara bisa berangkat. nah minta Berat tipsnya itu. nih Pak, minta Iya. tipsnya. Gimana nih dari yang kayak buta tuli gitu, sampai kemudian praktis bahasa Inggrisnya Bener. keren. Gimana caranya Pak? Jadi dulu komitmen aja sama tekad bahwa saya kayaknya kok senang sekali ya kalau bisa bahasa Inggris. Karena sebelumnya sama sekali nggak bisa. Jadi ada orang luar gitu datang, ya kita nggak, ya kepingin sih untuk bisa berkomunikasi. Akhirnya belajar sendiri, nggak mempan juga. Karena persyaratan untuk studi ke luar negeri agak tinggi. Nah, kalau mungkin di Kuta masih ya bisa diaduk lah. Begitu ke akademik ternyata belum apa-apa. Oke. Terus ya ikut pelatihan khusus dari pemerintah Dikti, kursus sesama teman-teman kandidat yang akan keluar negeri dikursuskan di Malang 3 bulan, di Gembleng tiap hari harus pakai bahasa Inggris. Wow. Mau enggak mau. Akhirnya lumayan, selesai kursus ya seperti orang latihan silat itu, agak gatel lah ngomongnya gitu. Iya. Berarti kalau dalam ini penting sekali dicatat. Belajar bahasa yang paling penting adalah bicara. Belajar bahasa yang paling penting adalah latihan. Oh, latihan. Praktis. Oh, praktis ya. Praktis. Jadi ini kan ada berbicara, speaking, listening, kemudian ada menulis atau writing, reading. Semuanya harus dilatih. Dan dulu kan medianya agak susah. Kalau kita mau latihan mendengar saja, listening harus pakai kaset pita. Oke. Yang punya itu guru les bahasa Inggris saja. Sampai minjem. Kalau sekarang kan banyak medianya. Kalau sekarang nggak masalah Ya, kayaknya. terlihat umurnya Pak ya dari tadi. Terlihat. Zaman sekarang sudah tidak begitu terlihat. Saya masih muda sih, itu kan nggak lama, tapi kan perkembangan teknologi sangat besar. Langsung klarifikasi saya masih muda. Karena perkembangannya sangat besar. Nggak terasa kita udah tidak bisa mengejar. Berarti memang kuliah di vokasi, kemudian lebih suka praktek, kemudian lebih suka mempraktekkan ilmunya melalui jadi dosen. Jadi dosen. Tidak Jadi ada dosen. pilihan lain Pak sebelum jadi dosen? Ada pilihan. Buka Tapi pilihan. dulu Enggak. pilihannya kerja dulu. Oh, gitu. Jadi kalau dulu teman-teman tamat S1 gitu dari Surabaya, dari ITS itu kan biasanya ke Jakarta, masuk ke industri, jadi profesional industri gitu. Saya pernah mencoba, tapi situasi waktu itu kan 97, 98 Oke. reformasi. Iya. Nah, masih ingat. Masih. Jadi reformasi dari toko-toko sampai pabrik-pabrik kan tutup. Iya. Itu Krismon luar biasa. Nah, Krismon kita pulang ke Bali. Ya sudah, mungkin mengalir saja, ada bukaan di Politeknik Negeri Bali. Kami mendaftar,
Dan mungkin prioritas ya karena alumni. Oh ya. Akhirnya jadi dosen. Akhirnya jadi dosen. Akhirnya senang. Iya. Menikmati. Tapi kalau lihat mahasiswa masuk lewat jendela. Ya, ketawa. Tapi kalau sekarang berlagak serius. Oh. Dalam hati ya. Umuran kita juga sama. saya lebih suhu dibanding kalian. Kita suhu. Saya lebih suhu soal panjat memanjat ya Pak ya. Kalau perkembangan industri tentang mesin sekarang Bapak melihat gimana sih sekarang? Kalau mesin memang jauh berubah dari era 80 naik 90 naik 2000. Jadi ilmunya pun berkembang. Kalau dulu teknologi mesinnya konvensional, berkembang teknologi mesinnya sendiri. Sekarang justru yang berkembang teknologi IT-nya yang untuk mesin. Jadi sangat luar biasa. Kalau dulu ya kita mobilnya masih konvensional, masih tidak ada otomatis sedikit pun, sekarang udah bisa jalan sendiri. Jadi di pembelajaran mahasiswa pun begitu. Jadi apa namanya, muatan-muatan yang dibutuhkan yang ditambahkan. Kalau dulu memang banyak bongkar pasang mesin. Ya sekarang sudah, walaupun jurusan mesin sudah banyak main-main tentang kontrol otomatis. Sudah ke teknologi juga. Ke teknologi IT. Campur-campur, kemudian energi terbarukan. Oh ya. Campur-campur. Sekarang lagi booming. Jadi memang mau tidak mau berkembang. Iya, upgrade. Tidak ada yang abadi. Kalau kita masih buka cuci klise foto kan nggak ada orang rela, nggak ada orang. Betul. Tapi kalau sudah digital, editing ramai. Betul. Tidak ada yang abadi kecuali sebuah perubahan. Persis. Betul, perubahan. Harus berubah, harus mengikuti perubahan. Ya. Supaya berkembang dan lain sebagainya. Itu lebih baik. Paling tidak tidak membuat konvensional itu jadi buruk kan ya Pak ya? Betul. Konvensionalnya tetap ada hal-hal yang memang tidak bisa tergantikan. Betul. Teknologi secanggih semaju apapun, ada hal-hal dasar konvensional yang tidak bisa tergantikan. Ini saya penasaran dengan, kalau vokasi kan terkenal dengan praktek. Kemarin pandemi, sakit hati nggak sih orang-orang yang di bagian teknik? Paling berat. Gimana caranya? Memang itu yang paling susah untuk anak-anak didik kita. Jadi politeknik itu kan yang dilatih motoriknya. Jadi kalau perbaiki mesin ya ambil obeng langsung. Jadi kemudian terasa logikanya untuk menjamin kompetensi motorik. Nah kalau online itu tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Terus gimana Pak ngelewatin kemarin? Ya kita berusaha dengan ketentuan sangat ketat. Prokesnya ya. Prokes sangat ketat dalam jumlah kecil. Begitu status status yang di pemerintah dilonggarkan, kita ada pertemuan. Tapi dalam prokes yang sangat ketat. Itu pun sedikit sekali. Iya. Lumayan berat. Berat. Lebih berat rindu Pak ya. Ya. Kita coba dengan video, ya itu kan beda. Nanti jadi sastra mesin nanti kan lagi. Lebih berat dari rindu. Sama sakit demamnya sama. Luar biasa. Ini apa keberanian terbesar mencalonkan diri jadi calon direktur? Motivasi terbesar dalam artian berani loh, di antara semuanya berani loh. Ya ini pertanyaannya gampang tapi susah dijawab. Ya harus berani. Harus berani. Jadi kalau tidak mencoba ya tidak tahu. Betul. Ya.
tidak tahu lebih kita di mana gitu Pak ya. Iya, kekurangan kita di mana. Iya, betul sekali. Idenya itu saja sih. Nah, saya nggak percaya Bapak punya kekurangan. Apa Kekurangan saya akhir-akhir ini ada nama kekurangan karena umur mungkin ya. Nulis kurang. Nulis kurang. Oke. Kalau duduk lama itu sudah mulai ngantuk, kalau dulu nggak. Alam ngasih kode Pak. Alam ngasih kode, ya. Umur. Berapa buku Pak yang diterbitkan? Buku baru 2. Kalau artikel, waduh, jangan tanya. Kalau artikel lumayan banyak, karena kan kami sebenarnya sih mulainya dari karena pendidikan S3. Kebetulan kita dengan Pak Profesor dan tim dulu kan cocok, nulis banyak bahan yang ditulis. Kemudian kami kembali ke sini juga teman-teman masih kompak nulis, sehingga ya mudah-mudahan dapat berkontribusi bagi PNB Luar biasa sekali. untuk kinerja publikasi. Betul, karena jadi dosen itu tidak hanya mengajar. Tidak hanya mengajar, jadi ada kata bijak yang bilang kalau kita jadi dosen kemudian kita meninggal kan selesai. Tapi mudah-mudahan tulisan kita masih dibaca. Oke. Mau nambah buku 1 Pak? Bareng sama saya. Boleh. Kita buat buku nikah Pak. Maaf ya, istrinya Pak Dewa. Oke, kita buat challenge baru nih. Oke. Kita mau tantang Pak Dewo untuk games jawab cepat. 5 detik. Kita menghitung kecepatan Pak Dewo untuk pasang obeng. Kita ke pengetahuan umum dulu Pak ya. Pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum. Siapa? Waduh, jangan dirikan Pak. Pertanyaan pertama. IKN Nusantara berada di pulau Kalimantan. Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad ya. 3,5 abad. Ikan lumba-lumba bernafas dengan Ikan lumba-lumba bernapas dengan insang kalau nggak salah. Ikan paus yang saya tahu. paru-paru Pak. Lumba-lumba berteman ya dengan paus. Hewan mamalia jadi Mamalia ya. Suku asli masyarakat Bali adalah suku apa Pak? Suku Bali. Ada sambungannya. Baliaga. Betul. Terakhir Pak. Ya. Bunyi sila ketiga. Ketiga Persatuan Indonesia. Wah. Ini pengetahuan tentang PNB nih. Tentang PNB. PNB ya. Politeknik Negeri Bali berdiri pada tahun 1987. visi Politeknik Negeri Bali. Visi Politeknik Negeri Bali terdepan, profesional dan berdaya saing. Ya yang terbaru itu kan. Saingannya yang duluan itu, campur-campur. Pak Wakil Direktur 1 itu membidangi bidang apa? Bidang akademik. Berapa kali Politeknik Negeri Bali mengalami pergantian direktur? Berganti orangnya kan, Ya, walaupun 2 kali jabatan. Ya, berganti. 5 kali. 5 kali. Yakin kalau itu. Terakhir. Salah satu gedung pertemuan di Politeknik Negeri Bali. Gedung pertemuan. Widya Guna. Saking sering rapatnya di sana. Dan bagus deket. Nah. Nyaman. Oke. Nah. Kita sudah dengan Pak Dewa Cipta. Kita akan kembali ke berkaca di sesi-sesi berikutnya dengan narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa. Berkaca bersama kita bicara.